Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Wa ba'd. Segala puji bagi Allah, salawat dan salamnya semoga tetap tercurahkan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua tetap mendapatkan syafaatnya. Amin. Untuk judul ini Ibu, yaitu tentang penyebab doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa adalah permohonan atau permintaan hambanya kepada Rabb-nya. Ketika berdoa maka seorang hamba berharap untuk dikabulkan doanya tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, yang artinya, dan berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan permintaanmu. Menjadi permintaan kepada Sang Pencipta, banyak hal yang diminta kepada seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu minta dikabulkan doanya, minta diberikan rezekinya, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, ujibu da'wat da'i idza da'ani falyastajibu li wal mu'minuni. Aku akan kabulkan permohonan orang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka mengikuti perintahku dan beriman kepadaku. Lalu bagaimana doa yang tidak dikabulkan? Apa yang menjadi penyebab doa-doa yang diantarkan oleh seseorang mukmin yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dikutip dari dalam Islam, setidaknya ada 6 hambatan yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu memutuskan silaturahmi. Memutuskan silaturahmi itu ialah bisa menjadi penghambat doa-doa yang dikabulkan, Ibu. Apalagi kalau seseorang memutuskan silaturahmi dengan keluarganya atau dengan tetangga kanan kiri. Biasanya bertetangga itu kalau ada masalah dengan tetangga sampai Kak menegur ya Bu ya, Kak nyopo ya. Nah itu bisa menjadi tidak akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Bu, habis ngaji ini pulang kalau orang sih nggak disopong yang omai disopong ya Bu, supaya mendapat keberkahan nanti. Kemudian yang nomor 2 ialah mendikte Allah. Jika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sebagai manusia seharusnya tidak mengikuti hawa nafsunya sendiri, walaupun doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mendikte Allah itu tidak dibenarkan, cara yang tidak dibenarkan oleh umat Islam. Kemudian yang nomor 3, hati yang kotor. Hati yang kotor itu bisa menjadi penghambat doa. Seseorang mukmin sulit untuk mengantarkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hati yang kotor jika seseorang hati yang kotor sampai mati hatinya, maka doa-doanya tidak dikabulkan, Ibu ya. Kemudian yang nomor 4, orang yang sombong. Manusia yang dibenci sama Allah ialah doa-doanya yang terdengar yang terdengar berisi kesombongan. Ada di dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan, apabila berdoa jangan berkata seperti ini Bu, ya Allah kabulkanlah doaku jika Engkau menghendaki. Rahmatilah aku jika Engkau menghendaki, dan berikanlah aku rezeki jika Engkau menghendaki. Doa seperti ini dibenci sama Allah. Jangan sampai seperti itu ya. Kita ini sebagai manusia meminta berdoa kepada Allah, memakailah bahasa yang santun, yang rendah, merendahkan. Nek jare wong Jawa, melaso awakmu, cek dikei, cek dikasihani. Ya, Allah itu sebenarnya Maha Pemalu Bu. Kalau ada hambanya meminta sampai bertunduk, maka kalau tidak memberikan tuh malu Allah. Makanya kalau kita tuh memberi buat kata-kata tuh yang santun, yang baik gitu ya, seperti itu. Kemudian yang nomor 5, malas berdoa.
seseorang yang malas berdoa itu sesuai dengan keinginannya sendiri, ya. Itu bisa menghambat doa-doa yang dikabulkan. Lek wis dikai urip enak, ya, wis kei enak, wis bahagia, maka dia tidak mau berdoa sama Allah. Padha mbek wis awake wis gak enak uripe baru berdoa, ya, meminta kepada Allah. Kemudian yang nomor 6 yaitu tamak adalah sifat serakah. Banyak yang diminta Ibu, banyak yang diminta, berdoanya minta ini minta itu, tapi tidak tidak mau ikhtiar, gak gelem berusaha, Bu, ya, maka doa-doanya dan ucapannya tidak akan dikabulkan. Lah ya apa bisa dikabulkan wong karep iki berdoa mau nang arep bisa kebuk. Kan manusia ini disuruh untuk untuk berusaha ikhtiar sambil berdoa, maka Allah akan mengabulkan doa-doanya, ya. Dan jangan pernah menyalahkan Allah kalau doa-doanya tidak dikabulkan. Jangan pernah mengerutu, jangan pernah ngersulo, karena menungso kakek ngersulo ini Bu, daripada bersyukurnya, ya. Ojo ngersulo, ojo bosan-bosan berdoa sama Allah, karena tidak ada tempat lain kita untuk berlindung dan memohon hanya karena hanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Ibu. Jika doanya itu belum dikabulkan, maka kita sebagai manusia, ya, berprasangka baik saja dengan Allah, karena Allah itu prasangka kita, Bu. Kalau kita itu berprasangka baik, maka kebaikan yang akan datang kepada kita. Tetapi kalau kita itu prasangka buruk dengan Allah, maka keburukan itulah yang akan menimpa kepada kita, Ibu. Yang perlu diketahui dan yang kita pertanyakan dalam hati sendiri, atau kepada Allah bertanyakan sambil berintrospeksi diri, Ibu, ya. Apa sebenarnya yang menjadi penyebab doa-doa yang tidak dikabulkan? Ibu mohon fokus, ya, ini ilmu, ya. Jadi kita bertanyakan pada diri sendiri dengan kita bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa doa tidak dikabulkan? Kenapa? Apa kekurangan saya dan apa salah saya doa tidak dikabulkan? Maka harus introspeksi diri kepada Allah, karena harus waspada apa yang kita makan, apa yang kita dapat, nih. Dan kita harus introspeksi diri, kenapa tidak dikabulkan doa-doanya? Jangan-jangan, Ibu, jangan-jangan atau penghasilannya itu dari uang haram, atau makanan itu makanan yang kita asukan dalam tubuhnya itu barang haram, atau pakaian yang dipakai itu dari uang haram. Hati-hati, ya, Bu. Kita sebagai umat Islam harus memilah mana yang halal dan mana yang haram, ya. Jangan sampai masuk dalam tubuh kita, apalagi kepada anak-anak kita, gitu, oke? Memilah mana yang halal dan mana yang haram. Demikian kutub yang bisa saya sampaikan untuk sore ini. Semoga bermanfaat buat ibu-ibu semua. Apabila ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Karena kekurangan dan kekilafan itu adalah datang dari pribadi saya. Sempurna hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akhiri sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.